Awalnya tuh susah banget. Sainsnya susah banget ya. Susahnya pakai Sempat mau nangis nggak saking susahnya? Pernah nangis nggak Zaidan waktu belajar Kak? Lupa. Nanti kita lihat di sesi terakhir. Nah, terus akhirnya ya mulai menikmati. Terus saya juga kalau di YouTube itu sering nonton yang tentang fisika gitu. Kayak salah satunya itu pernah nonton teori tentang kucing Schrödinger, tahu? Fisika kuantum ya. Iya. Gimana itu gimana? Zaidan? Tentang Coba cerita. many world. Pokoknya itu tentang multiverse. Kalau di Marvel disebutnya itu multiverse. Multiverse of Jadi Madness. kayak gini teorinya. Oh, boleh nih kita dengerin. Ada sebuah kucing, Seekor. seekor, masih hidup. Kalau mati kan sebuah. Oh iya. Seekor kucing dimasukin kardus, ditutup. Di kardusnya itu tuh ada reaktor racun. Nah, kita itu nggak tahu di dalamnya kucing itu tuh mati atau hidup. Karena kan setelah dibuka, bisa aja kucing itu mati dan hidup dalam waktu yang bersamaan. Nanti jadinya itu ada dua jalur, multiverse sini sama multiverse ini, A dan B. Nanti di sini bisa aja dia mati, di sini dia aja bisa hidup. Itu pernah dicetuskan oleh salah satu ilmuwan. Oh, jadi kayak ada dua kemungkinan di dalamnya. Kemungkinan. Siapa ilmuwannya masih ingat nggak Zaidan? Enggak, cuma kalau yang nyetusin teorinya itu namanya tuh Schrödinger kalau nggak salah. Namun Umi Nadia mau tahu sosok di balik ya orang-orang hebat di balik Zaidan dan Radit yang ngebuat kalian berdua tuh selalu semangat dengan math dan science, yang selalu motivasi Radit dan juga Zaidan hingga sampai akhirnya di detik ini. Siapa aja sosok-sosok hebat tersebut, dan kita apresiasi banget lewat podcast ini nanti. Tetap thank you banget buat orang-orang tersebut. Boleh dari Kak Zaidan dulu. Kenapa nggak Radit dulu aja? Boleh dari Radit. Kak Zaidan masih mau siapa ya? boleh Radit boleh. Kalau aku ada yang pertama ada Kak Aziz itu ya. Kakak kelasnya? Aku akui master gitu ya. Wah, Kak Aziz. Halo, Kak Aziz. Nusantara ya. Sekarang di mana sih? Taruna Nusantara. Keren banget. Dan Kak Aziz juga dari SMP Islam Azhara dan dapat medali emas juga di Luar KSM biasa. Nasional. Gitu. Kak Aziz selamat ya. Ini Radit yang udah keren aja dia masih bilang master loh Kak Aziz. Berarti keren banget Kak Aziz. Waktu itu waktu aku masih kesusahan, waktu belajarnya di luar orang itu kan Kak Aziz datang kan, habis itu Kak Aziz bantuin aku itu cuma ngasih clue ya. Karena aku lagi kesusahan, terus kata Kak Aziz misalnya ini kan di soal geometri, nah itu kan lagi tanya keliling yang agak bikin aku bingung. Terus kata Kak Aziz, kenapa nggak buat ini di gini aja, nanti misalnya misalnya variabel ini A B gitu. Itu aku langsung Oh langsung ngecun, oh ya juga gitu ya Kak Aziz. Keren banget Kak Aziz. Selain Kak Aziz ada lagi orang-orangnya? ada siapa lagi ya, agak Nabila yang dulu itu ya. Kakak Nabila. Kak Nabila juga ya. Kak Nabila. Sudah di kedokteran itu. Dan ya. sekarang dari bilang. Wah dari kedokteran, keren Kakak banget. Nabila itu dari SD Islam Azhara Bandar Lampung dan Kakak Nabila itu juga dapat medali emas di Olimpiade Sains Nasional. Wow, Terima emang kasih. keren Terima banget. kasih dan juga emas di kompetisi sains madrasah. Luar biasa. Terima kasih ya, Kak Memang dari dulu kita ini bibit-bibitnya memang keren banget ya. Kak Nabila. Itu ya itu Nabilanya itu kan ya dapat emas dari 2 kementerian ya. Intinya ini hanya aku harusnya seperti ini ya kan. Motivasi ya Radit ya. Kalau Kementerian Pendidikan ya, kita coba lagi. Terus yang ketiga ini ya sebenarnya sayangan aku sekarang ya, Kenzi. Kenzi. Kenzi Wardana. Wah, jadi sebenarnya
saingan pun bisa jadi motivasi buat kita sendiri untuk bisa lebih baik ya. Jadi sharing session juga Sharing ya. session Iya. juga. Kalau di lomba jadi saingan ya, tapi nggak jadi musuh-musuhan gitu ya. Tapi kalau di luarnya jadi motivasi gitu. Saingan secara cerdas ya dan sehat. Selalu bersahabat memotivasi. dalam kebersamaan. Benar. Ya kan? Saling support ya. Kompetitor dan partner. Iya dong. Ada lagi Radit? Yang selalu Ada- motivasi mungkin your parents, your coach, your teachers, siapa nih? Kalau itu kan udah dari segi yang teman ya gitu. Kan mama sama papa yang kembar. Mama sama papa. Support system yang selalu ada. Thank you so much loh. Iya, Radit itu punya mama yang luar biasa, sangat support. Punya papa yang luar biasa bijaksana, yang support Radit. Ya, Iya, keren alhamdulillah, alhamdulillah. Itu mama itu kan selalu ngasih aku tugas ya setiap kalau mau itu ya. Hanya mama selalu bilang sebelum ada hak pasti ada kewajiban gitu ya. Oh iya benar. Benar. Ulang lagi. Sebelum ada hak pasti ada kewajiban. Sebelum ada hak pasti ada kewajiban. Itu di tematik tema kelas 5 aja ada tuh PPKN. PPKN nomor 1. Iya. Berarti luar biasa. Luar Mama, biasa. ya. Gitu ya, jadinya sebelum aku memegang gadget Gak apa-apa. Kamu harus melewati Kan proses-proses ada itu ya istirahat. Radit ya. tapi biasanya aku jadi itu malam gitu ya. Habis pulang sekolah biasanya. Terus ada yang kelima Umirara. Terima kasih, Mirara. Alhamdulillah. Umirara ya kemarin yang LCT gitu ya. Mendampingi. Mendampingi. Apa namanya? Kan Umirara juga kan kebetulan ngajar kelas aku juga kan beberapa jam di kelas aku. Yang ngajar math reguler juga, ngajar math olimpiade juga ya kan. Kadang-kadang kalau ngajarnya olimpiadenya bukan bunda ini kan penggantinya juga Umirara ya sometimes. Iya. Makasih Umirara. Makasih, Umirara. Udah sabar sama Radit. Terus ada siapa lagi ya? Udah semuanya. Kaifat. Kaifat. Kaifat itu pemenang emas di tahun sebelumnya Tahun untuk sebelumnya. IPA. KSM. Partnernya Tempat terintegrasi. Kakak Zaidan. Ya. Wah, keren banget. Jadinya wah kalau Kaifat dapat emas kenapa aku nggak bisa? Ini adalah motivasi Motivasi. awal sih dari diri sendiri dulu nih ya. Oke, ada lagi Radit? Ada lagi. Sepertinya masih ada lagi tapi tidak usah di kepanjangan. Kepanjangan. Ya udah boleh. Mungkin mempersilahkan Kepada Kakak Zaidan. Kak Zaidan, gimana nih? Siapa sih sosok-sosok yang memotivasi Zaidan secara personal? Yang pertama, paling pertama. Oke. Orang tua. Ya, Wah, buat Bunda alhamdulillah. sama Mama Papa Mama Zaidan. Papa Zaidan, terima kasih. semuanya. Alhamdulillah, Masya Itu Allah. yang Karena aku tadi kalau- itu acak ya. Iya, nggak Karena kalau apa-apa. nggak ada orang tua tuh nggak support kita tuh nggak bakal mungkin berhasil. Bener banget. Menurut saya. Membutuhkan orang tua yang percaya dengan minat dan bakatnya si anak. Iya. Kalau saya sedih, orang tuanya tuh yang ngebikin saya nggak sedih. Bunda. Mama. Bunda memotivasi terus ya. Mama hebat. Keren banget. Terus kalau dari guru ada Nabi Soleh, Kasih Abi Soleh. Asibi. Iya. Sama Bunda juga yang Tadi udah nyebut Bunda nih. Iya Dulu terus. pas Bunda itu tuh pertama ngedaftarin saya di sini kan banyak tuh foto-foto para juara Az-Zahra. Contohnya itu Kak Zaidan. Iya. Kak Zaidan. Kakak Zaidan. Ya. Sekarang Kakak Zaidan di SMA Taruna Nusantara. Oh iya. Alumni SMP
Islam Azhar. Iya. Wah, keren alumni banget. SMP Islam Islam Azhar. Azhar. Dan juara kompetisi sains madrasah dan Olimpiade SMP. sains nasional Wah, juga. keren banget. Alhamdulillah. Nah, jadi Kak Zaidan itu tuh bunda tuh pengen banget Zaidan saya. Sama-sama loh namanya Nama Zaidan. Recommended nih nama Zaidan. Sama Kak Zaidan Rizik yang itu. Yang dulu. Iya. Nah, bunda tuh pengen banget. Terus yang kedua ada teman saya namanya Ifat. Besti ya. Bestie ya sama Ifat ya. Aku biasanya gengsi. Ya. Sama Fatih Fatih juga. Fatih memotivasi juga. Iya. Ya, lanjut. Lanjut, siapa lagi? Sekian sih itu aja. Oh sekian. Sekian itu aja. Sekian dan terima kasih. Tapi kalau yang dari Umi Nadia dengerin dari Radit dan Zaidan, berarti penting banget buat kita untuk punya circle yang positif, untuk punya circle yang tepat. Kalau kita berkembang di circle yang tepat dan positif, kita juga akan terbawa jadi orang-orang positif dan juga baik ke depannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena tadi ternyata teman-teman mereka ini juga ikut memotivasi gitu. Jadi keren banget, ya kan? Dan jadi habit di sekolah Islam Azhar. Iya. Kalau anak-anak itu mau lomba, itu teman-teman pada doain. Iya, benar. Ya, kemarin waktu kita mau berangkat ya Pelepasan. Iya, pelepasan. kita ada sesi Iya doa kan? dulu bareng-bareng. Iya. Jadi teman-teman support, orang tua support ya kak ya, guru-guru support ya, kitanya bahagia. Kita bahagia dan pasti kita pede untuk Oke. bisa berkompetisi Berkompetisi. sampai bingung Umi Nadia. Kepleset. Oke, next. Ini pastinya juga penasaran dong, guru-guru penasaran dan teman-temannya Radit dan Zaidan juga penasaran. Kalian kan masih anak-anak nih, ya kan? Gimana sih membagi waktunya antara sekolah, kompetisi, main, Hafalan Quran. hafalan Qur'annya? Pasti banyak dong. Nah, ini gimana sih membaginya? Secara pribadi gimana ya? Tadi kan Radit sempet ada spoiler ya. Aku kalau mainnya malam nih gitu atau kayak gimana? Pasti ada dong waktu-waktu tertentu yang kalian ini aku harus membagi ini dengan ini dan ini gitu. Gimana? Boleh dari Radit atau dari Zaidan dulu? Kakak dulu gimana? Cara membagi waktunya Oh, di di sekolah antaranya? kan saya pulangnya sore ya. Nah, di rumah itu tuh kalau sore sampai maghrib tuh istirahat. Malamnya itu tuh yang pasti ngaji dan hafalan dulu, baru istirahat lagi, habis itu tidur. Gitu Waktu ya. mainnya kapan? Waktu mainnya ada nggak? Ada kok Ada. Di sela-sela kita belajar itu kita Iya. juga bisa Sambil di main. sekolah sama di rumah juga. Tetap bahagia ya. Tetap bahagia, tetap harus happy ya kan, karena memang anak-anak harus happy dulu sebelum melakukan sesuatu. Kalau dari Radit gimana cara membagi Kalau waktu? aku cara membaginya ini ke dalam segi hari ya, soalnya jadwalku padat banget. Ini padat banget, makasih lo udah datang di podcast. Dia juga ya. Iya. Waktu padatnya. Oh, ini waktu padatnya dia bisa datang podcast. Ini juga jadwal yang padat untuk padat juga nih. Wah, keren Habis- banget. Hari ini juga, nanti habis ini juga aku mau les IF. Bumi Dina mau nggak daftar jadi manajernya Radit? Personal assistant. Personal assistant. Anak yang hari Senin sampai Jumat ya itu sekolahnya pagi ya, terus nanti les learning atau mungkin ada keperluan latihannya itu di sela-sela waktu sekolah atau setelah sekolah gitu ya. Kadang-kadang juga kan waktu kalau lomba KSM, persiapan lomba KSM kan harus itu ya, harus maksimal balikan sekolahnya di apanya off dulu ya. Iya. Terus juga ada banyak les juga ya. Ada les sempoa, les IF yang tadi yang mau disebutin. Les sempoa itu kan aku lagi cuma hari Jumat aja ya. Hanya kan jadwalnya padat. Senin padat, Selasa padat, Rabu padat, Kamis padat. Satu-satunya jadwal kalau mau sempoa ya tinggal Jumat. Iya. Ada les berenang juga kan? Dan berenang hari Minggu. Wah. Minggu juga ngeles. Bener. Ini sampai waktu Capek nggak Radit? Agak capek, lumayan capek gitu lah. Jadi kalau habis datang dari rumah itu aku duduk sebentar dulu, sambilan dulu gini.
Habis itu lanjutin aktivitas lagi. Tapi tetap bahagia. Tetap bahagia. Sampai ya waktu Umi nemuin Zaidan sama Radit kemarin, itu hal pertama yang Umi tanyakan adalah, are you free on Saturday? Kamu nggak ada apa-apa kan waktu hari ini Sabtu nanti? Saking Umi tuh tahu pasti kalian itu jadwalnya padet. Jadi nanya dulu, sibuk nggak nih Sabtu? Ada apa nih hari Sabtu? Itu juga sebenarnya Are You Free on Saturday itu pelajaran aku IF sekarang. Oh, Sebenarnya Are You Free on Saturday? hari ini saya tuh ada ekskul coding. Oh iya. Jadi di sekolah Islam Azhar itu ada ekskul coding. Jadi banyak banget yang bisa ikutan minat dan bakatnya ya diwadahi di SD Islam Az-Zahra. Oke. Nah, ini Umi pengen tahu nih dari semua yang udah pernah Radit dan Zaidan dapatkan prestasi dan pengalaman. Cita-citanya mau jadi apa sih? Aku mau jadi presiden tapi dari jalur agama. Keren banget mau jadi presiden. Tapi mohon maaf Iya, benar. ya. Udah mikirin partainya belum? Karena kita presiden tuh pasti merebut sumber daya alam. Oh, Berpikirnya. Jadi kalau aku mikir sumber daya alam, lanjutnya kalau menurut aku ke militer. militer aja. Tapi jalur militer juga bisa ke presiden. Bisa? Bisa dong. Legend yang waktu jadi baca wapres ya. Yang apa namanya siapa yang Panglima TNI itu. Udah milih partainya belum? Oke, coba. Presiden. Oke, pokoknya Radit mau jadi presiden. Kalau Zaidan mau jadi apa nih? Saya sih ikut sama ayah. Ayah jadi dokter, saya juga mau jadi dokter. Papa. Makasih, Ayah. Udah pas Jadi banget karena figur Zaidan luar biasa. suka science ya. Iya, Bisa jadi figur yang luar biasa, jadi role model Berarti buat nanti ngambil Zaidan. fakultas kedokteran ya kak ya? Iya. Amin. Oke. Nah, ini nih pertanyaan yang pamungkas untuk Radit dan Zaidan sebelum ada pertanyaan khusus untuk Bunda dan juga Abi. Pastinya banyak teman-teman di luar sana yang kepingin banget dong jadi kayak Radit dan Zaidan. Kepingin banget bawa nama sekolah, bawa nama kota, bawa nama provinsi, bahkan di ajang nasional. Ya kan? Tipsnya buat teman-teman yang saat ini lagi struggle, teman-teman yang saat ini aku senang math loh, tapi kok kayaknya aku capek ya, kok kayaknya aku bosen ya. Aku harus gimana sih tipsnya supaya aku bisa berhasil di math dan aku bisa berhasil di science? Boleh dari Kak Zaidan, boleh dari Radit dulu. Oke. Kamu dulu aja lah, saya ngalah. Ya, nah. Masya Allah. Itu kalau tipsnya sebenarnya nggak apa-apa ya. Kalau bosen, misalnya ya boleh buka YouTube, tapi misalnya buka YouTube-nya tentang yang bikin asik, tapi boleh juga belajarnya asik, yang asik gitu lah. Nyebut merek nggak apa-apa ya? Nyebut merek. Tut. Kan? Oke. Ya misalnya kayak Kak Asidan itu nonton IPA, kalau aku kan nonton biasanya nonton matematika ya gitu. Yang menunjang gitu ya. Kalau ya sebenarnya, atau mungkin kalau misalnya bosan, yang punya perpustakaan atau punya banyak buku di rumah, You can read. you can read. Iya. Wah. Can read. Jadi tetap happy, ya kan Kak? Tapi tetap positif gitu ya Kak. Iya. Wah. Jadi tips dari Radit adalah ketika kamu bosen, ketika kamu ngerasa kamu nyerah, kamu bisa melakukan sesuatu yang kamu sukai tapi tetap relate dengan minat kamu tadi, gitu ya Radit ya. Iya. Tetap bisa nonton yang sesuai dengan yang kamu inginkan. Oke. Oke, next dari Zaidan tipsnya. Buat teman-teman ya. Iya, buat teman-teman di luar sana yang pengen berhasil juga kayak Zaidan dan Radit. Kalau buat teman-teman itu yang pertama, belajar itu secukupnya aja. Untuk awal-awal, pilih bidang yang paling disukai, Oh, yang diminati ya? yang diminati. Yang diminati ya? Yang Wah, diminati. keren. Science ya. Terus Oke. ada lagi. Terus kalau capek istirahat aja dulu. Capek itu istirahat. Cocok. Karena kalau nggak istirahat nanti jadi jenuh.
Kalau jadi jenuh nanti jadinya nggak mau belajar. Kalau nggak mau belajar nanti bakal nggak mau belajar terus. Keren banget. Tolong nanti itu dikisip ya, Tin. Ada tulisan di bawahnya, ini keren banget dari Zaidan ya. Memang kita harus istirahat biar kita nanti nextnya bisa lebih keren lagi ya. Tetap happy ya. Tetap happy. Ini tipsnya bakal berguna banget buat teman-teman, buat adik-adiknya Radit dan juga Zaidan yang kepengen banget bisa dapat medali emas dan juga perak di ajang nasional kayak mereka. Amin, keren banget. Oke, ini sebelum kita ke sesi pernah tidak pernah, ini ada pertanyaan yang mungkin bisa jadi motivasi untuk parents juga di luar sana dari Abi Soleh dan Bunda Ning. Boleh, kita mau ngobrol tentang bakat anak nih ya Bi dan Bunda. Oke. Nah, gimana sih caranya supaya parents, supaya orang tua itu Mau pipis. Nah, ini adalah sesi khusus yang kita buat untuk ngobrol-ngobrol singkat dengan Bunda dan juga Abi. Abi Soleh dan Bunda Ning. Ini nanti bakal penting banget karena Umi Nadia percaya ini bakal beneficial juga buat parents di luar sana yang mau anak-anaknya bisa gimana caranya mereka bisa berprestasi seperti juga Radit dan Zaidan. Nah, ini tentang bakat dan potensi anak nih, Bunda dan Abi ya. Gimana sih dari awalnya cara kita sebagai parents, sebagai orang tua untuk tahu bakat atau minatnya anak kita tuh dari mana kita bisa mencari tahunya? Boleh Bunda, boleh Abi yang menjawab. Oke, dari Bunda boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama papa di rumah yang Bunda Ning sangat sayangi, anak-anak kami seluruhnya yang mau, yang suka dan juga ingin berprestasi seperti Nanda, Raditya dan Zaidan. Nah, ini kita bisa nih telusuri tips-tipsnya, ya kan Mama Papa ya. Nah, Bunda sama Abi Soleh itu memang untuk bisa melihat seperti apa nih anak-anak yang punya bakat itu tentunya kami sangat berterima kasih kepada Mama Papa yang di rumah sudah mendidik putra-putrinya ya, dan juga mereka di rumah juga mendapatkan pendidikan terbaik dari Mama Papa. Nah, saat mereka bersekolah di Sekolah Islam Azhar, kami bersama Dewan Guru semuanya, terima kasih Umi Abi, Ustadz Ustazah yang sudah didik anak-anak soleh-soleha. Nah, kita juga ada observasi, ya observasi siswa, mulai dari mereka itu kegiatan hariannya itu apa aja yang menunjang, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya di sekolah itu juga para Dewan Guru tentunya sering-sering sharing, sering ngobrol gitu, Umi Nadia, sering ngobrol sama anak-anak, sukanya pelajaran apa gitu. Kemudian realita di lapangannya ternyata pas dilihat ya juga ya, kayaknya anak-anak itu kalau ngerjain matematika anteng gitu ya, kayaknya kok asik amat gitu. Berarti oh iya memang mereka memang memiliki minat di mata pelajaran itu gitu. Nah, kemudian dari kami sebagai pendidik dan juga sebagai pembina di Olimpiade Matematika dan Sains, itu kami merancang Umi Nadia. Jadi kita merancang tahapan-tahapannya gitu. Mengawalinya itu dari observasi dulu. Observasi yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada orang tua untuk kita sama-sama menjadi keluarga yang bersinergi, saling mendukung gitu. Jadi orang tuanya setuju, siswanya memiliki bakat dan minat di bidang itu, kemudian kita proses. Nah, proses ini yang memang ada kita lakukan, ada dua caranya. Nah, apa nih ya caranya ya? Boleh kan gitu kan? Bocorin nih? Boleh, bocorin. Oke. Kita tips yang pertama tentunya kita itu menguatkan karakternya dulu. Ya, menguatkan karakternya dulu. Contoh misalnya gini. Karakter anak
yang mau berjuang. Pasti ada muncul-muncul ya, Bun, ya. Jadi kalau kita nih mau melakukan sesuatu secara fokus, itu mau berjuang, gitu. Dia mau memiliki daya juang ya, gitu. Jadi misalkan contoh nih, dia melakukan sesuatu nih, gitu. Itu dia berjuang dulu. Kan ada tuh tipikal anak, Umi nggak bisa, gitu. Kalau belum berjuang gitu atau masih di tengah, aku nyerah. Ini susah, gitu. Nah ini perlu kita apa ya? Kita coach dulu. Kita coach dulu bagaimana kita memberikan motivasi agar karakternya itu tangguh, gitu. Jadi kalau misalnya mengerjakan sesuatu itu mungkin agak-agak tanda petik sulit gitu ya, dia berusaha dulu. Nah ada misalnya contoh, gimana? Adakah yang sulit? Mereka nanti bertanya, ngasih feedback ke Bunda. Bunda, kami mau mencoba dulu. Nah, Berani untuk hal kayak gitu. betul. Ya. Nah itu salah satu indikator anak tersebut itu mau berjuang. Nah kemudian yang kedua itu dia memang harus punya, kalau kita passion. Nah kalau Bunda ngelihat angka-angka itu senang. Nadia, Kalau Nadia kan bahasa ya spesialnya. Nah kalau Bunda itu lihat angka-angka itu kayaknya senang aja gitu ya. Nanti angka-angka tuh diolah-olah, kayaknya kayak menari-menari gitu. memang ada ya yang kayak gitu ya. Jadi dari yang memang kita coba lakukan adalah memang kita punya passion. Oh jadi passion itu bisa terbentuk itu dengan dia habitnya itu memang dia apa ya, dia jalanin gitu. Misalnya contoh, misalnya pas dia di rumah nih, pas belajar gitu, ternyata materi yang diminati itu nggak disuruh sama orang tuanya baca, dia baca sendiri. Karena memang sudah ada minat tadi ya, Bu. Itu. Jadi memang dia udah memang suka itu. Iya. Nah, itu cakep banget. Jadi kalau di mix itu cakep. Jadi punya karakter tangguh, kemudian dia memang suka di mata pelajaran itu, maka berikutnya tinggal fokus terhadap materi yang akan targetnya. Gitu, targetnya. Misalnya contoh nih, karena kan setiap event atau setiap lomba-lomba itu kan karakternya beda-beda. Dan itu memang perlu variabel bebas yang dia itu harus bukan harus ya, mengupayakan untuk bisa memahami materi-materi tersebut. Gitu. Seperti contoh nih Kakak Nadia, kan Azara itu sekarang pegang 5 event internasional spesial ya. Jadi berbahagia nih yang sekolah di Sekolah Islam Azara, karena kita bangga juga karena kita pastinya. pegang 5 event Olimpiade Matematika Internasional dan juga sains untuk yang internasional. Nah, ini salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah Azara untuk anak-anak itu bisa eksplor. Jadi diberi ruang, diberi wadah untuk mereka bisa experience. Jadi mereka bisa mencoba apa-apa aja sih dengan karakter yang berbeda-beda. Akhirnya mereka kan kaya nih, kaya dengan kalau dia pengalaman, karena dia sudah mencoba itu kan, begitu. Nah, tentunya ini memang yang titip untuk mama papa ya. Mama papa titip ya. Dan minta maaf kalau misalkan izin banget ternyata pada saat anak-anak kita sambil belajar gitu mereka kecapean. Ternyata mereka juga ya manusiawi kalau mengeluh ya. Atau mungkin ternyata karena kebanyakan mereka harus drilling atau belajar, bisa jadi juga fisiknya jadi lemah. Iya, gitu. Maka sangat kami bersyukur mama papa yang mensupport seluruhnya di Sekolah Islam Azara itu saling mendukung, Mam. Itu minat. Mereka saling mendukung. Contoh misalnya gini. Ternyata anak saya ini emang minatnya di bidang maths gitu ya.
Nah terus kalau untuk mat yang Olimpiade Internasional kan itu ada yang teksnya kayak English. Iya, benar. Itu mereka nanti bilang, oh Bunda ternyata dia juga harus bisa bahasa Inggris ya gitu. Akhirnya dia upaya juga, mama papa itu upaya. Oh ya, berarti anak saya juga ada pelajaran penunjang selain mat itu sendiri, yaitu bahasa Inggris. Benar. Akhirnya kita support juga. Kemudian ada juga pelajaran lain yang agar ketepatan berhitung. Kayak sempoa. Oke. Nah ini istirahat dulu, minum boleh? Boleh. Kembali lagi ya untuk mama papa nih, potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita dan juga seperti apa yang merupakan standarisasinya yang harus dimiliki oleh anak-anak kita agar nanti mereka bisa fokus nih di Olimpiade Matematika. Tadi Bunda udah menyampaikan bahwa yang pertama memang mereka itu, ini secara general ya mama papa, itu mereka tuntas di mental aritmetika. Gitu. Jadi operasional sederhana itu kali bagi tambah kurang angka pangkat pecahan, pokoknya operasional basic itu udah harus itu tuh mereka sudah tuntas lah seperti itu, dan cepat dan tepat. Gitu. Makanya tadi itu ada sempoa juga gitu ya Bu. Nah itu biasanya itu tuh kalau kita memang mau seperti itu basicnya memang di sempoa. Jadi kalau misalnya mama papa nih, masih punya didik kecil nih, mau bagusnya kayak mana ya agar nanti anak saya itu kalau mau ikut Olimpiade Matematika itu pas gitu jalurnya. Boleh mengawalinya boleh ikut sempoa gitu. Nah berikutnya setelah dari sempoa itu untuk mental aritmetikanya itu penalaran. Penalaran. Jadi kayak word problem. Jadi kalau misalnya di maths itu kan ada word problem tuh. Bener-bener. Soal cerita ya, bahasa Indonesianya ya. Kayak soal cerita itu nanti anak-anak tuh diajak nalar lewat cerita, lewat bentuk lingkungan yang mendukung, yang nanti berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, yang berhubungan dengan matematika gitu. Seperti kalau di keagamaan itu ada hukum faraid ya, hukum waris itu kan berhubungan dengan matematika juga dengan berjalan. Jadi relate ya gitu. Jadi sebenarnya maths itu adalah ilmu dasar yang dimiliki memang untuk semua kita gitu. Jadi benar yang tadi bilang matematika itu simple, itu benar banget, dan matematika itu membahagiakan, itu benar banget. Oke, mama papa, jika nanti putra putrinya minat di bidang matematika, angka-angka, boleh nih mama papa nanti belajar sama Umi Abinya, belajar juga dengan Bunda Ning sama Abi Saleh. Terima kasih mama papa. Nanti diarahkan ya Bunda. Nanti kita menjadi sahabat. Iya dong. Dengan angka-angka. Oke, terima kasih Umi Nadia. Jadi pertama tuh si anak juga harus punya mental juara tadi tuh. Nah, mental juara itu terbentuk dari karakter tadi. Ya, dan juara itu setiap anak yang udah mau ikut lomba itu semuanya juara. Itu semuanya juara. Itu anak-anak hebat. Nah, nanti kalaupun ada yang dapat medali atau belum, nah ini yang nanti kita lihat dari prosesnya. Diarahkan nama Bumi Abinya di sekolah, diarahkan sama orang tua. Jadi semua hand in hand buat si anak ya Bu. Cakep. Terima kasih ya mama papa. Ditunggu nih sama Bunda nih. Bye. Kalau Abi ada tambahan gak nih dari yang udah dijelasin sama Bunda? Baik. Ayah bunda semuanya yang diberkahi Allah ya. Yang pertama tentu saja bahwa ada doa-doa hebat dari bunda dan ayahnya. Karena kita dari awal juga tidak tahu anak kita bakatnya apa dan kedepannya mau jadi apa. Jadi jangan pernah lupakan bahwa kehebatan doa dari bunda ayah itu
ikut menggetarkan arasnya Allah ya. Kemudian yang kedua itu temukan kesukaan anak kita. Apakah di bidang akademik ataupun non akademik. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketiga, bahwa kita harus mencarikan pendamping yang tepat. Jadi kayak rumah tangga. Guru yang tepat, sekolah yang tepat, lingkungan yang tepat. Karena bagaimanapun jika potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita itu berada pada tempat yang tidak tepat, guru yang mungkin juga tidak mendukung potensi anak tersebut, maka potensi yang ada itu tidak terangkat. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, bahwa lakukan proses ini secara istiqomah. Karena belajar dari pengalaman kami membimbing anak-anak bukan 1-2 hari, 1-2 bulan. Bertahun-tahun, bahkan ada titik di mana pencapaian prestasi anak-anak itu bukan pada saat SD, bukan pada saat SMP, nanti ketemunya di SMA. Misalnya seperti itu. Ya, jadi jangan juga terlalu cepat menghakimi bahwa anak kita udah latihan, udah berproses dalam jangka waktu yang lama nggak ada hasilnya. Nggak juga. Ada yang memang letupannya itu baru 1 tahun di kelas 4 proses belajar, kelas 5 ikut event Olimpiade, ya alhamdulillah terus meraih emas di tingkat nasional, bahkan berlanjut ke tingkat internasional. Namun demikian juga ada yang prosesnya dari SD udah belajar, lomba ya ikut. Kemudian ternyata ya belum sampai juga mewakili ke tingkat nasional atau internasional. Tidak apa, nanti tiba-tiba di SMP muncul. Dan di ujung-ujung lagi kadang-kadang gitu. Ya, kemudian bahkan ada ya karena punya partner, punya kompetitor yang sama, peluang itu bisa jadi ketutup sama teman-temannya, dan saat yang lain sudah dapat, baru nanti di ujungnya di SMA dia dapat. Jadi kita harus istiqomah. Jadi dalam arti apa? Nah, ini penting mendapat dukungan dari siapa saja. Yang pertama tentu saja dukungan daripada orang tua. Ini penting banget. Kalau seandainya orang tua juga support penuh, ini anaknya yang seperti tadi kita dengar dari anak-anak juara, bahwa dukungan utamanya ada dari orang tua. Yang kedua, itu dukungan dari pihak sekolah. Mereka ini pahlawan. Jadi saat mereka memang sudah diketahui bakat potensinya, itu ketika mereka diistiqomahkan untuk pembinaan, maka sekolah harus memberi ruang buat mereka. Karena kalau tidak, mereka suka bilang, aku nanti nggak belajar ya, karena nanti mau persiapan ulangan, nanti ada lagi kegiatan, dan itu sangat berat sekali. Buat mereka, kami yang mendampingi saja, kalau kami konsisten itu belajar tiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Mereka itu mikir terus, bukan sembarangan gitu. Makanya kalau ada support dari orang tua, ya dukungan untuk mereka tetap semangat. Makanannya juga disupport, karena perlu stamina luar biasa gitu. Jadi merekanya fokus akhirnya gitu. Jadi ada dukungan juga dari pihak sekolah gitu, bahwa mereka ini adalah duta-duta berprestasi dari sekolahnya, maka biarkan mereka fokus pada potensi yang dimiliki gitu. Dan berikutnya bahwa menjadi penting juga yang terakhir, sering-sering mereka diikutkan pada event-event yang ada, baik kota, provinsi, nasional, dan internasional. Karena dengan cara seperti itu mereka akan terus selalu latihan, selalu mempersiapkan diri, dan saat yang tidak disangka juga mereka bisa tahu posisi mereka
dengan kompetitornya itu ada di posisi mana sebenarnya? Apakah saya ini memang lower, medium, atau juga kelompok unggul, highers gitu? Karena mereka sendiri yang nanti akan ngukur. Jadi kalaupun di lomba-lomba awal mereka yang masih kelompok-kelompok lower, biarkan aja, jangan langsung putus asa. Jadi nggak apa-apa, nah ikut lagi. Dari pihak sekolah juga terus ikut gitu. Jadi mereka pada akhirnya akan menata diri. Karena saat mereka melakukan itu, biasanya seperti tadi kita dengar, sebenarnya antara bahagia dan kecewa. Kenapa? Cuma dapat perak nasional loh itu. Tapi ya bersyukur. Kecewa. Saya mau tahun depan dapatnya emas. Nah itu kan, ya gitu. Jadi ada dorongan terus sehingga mereka akan terus memperbaiki diri, dan pada saatnya nanti mereka akan menemukan prestasinya, menghasilkan prestasi. Mungkin itu. Tetap semangat buat ayah bunda, tetap semangat para guru, dan juga tetap semangat untuk para sekolah yang memang kalau sudah ada itu anak-anak segera dilakukan proses pembinaan secara intensif. Jadi jangan dicomot pada saat ini ada lomba, comot. Itu sulit sekali menyulapnya, ya. Ya, sulit. Sebenarnya anak-anak kita hebat. Cuma diberi waktu yang sangat pendek dengan pembinaan yang babnya banyak sekali, itu udah penuh isi kepalanya. Ya, mungkin itu dari Abi. Dan selalu harus happy. Ya. Itu. Ya kan, Jadi circle positif, kemudian yang paling penting adalah tidak ada kata terlambat. Jadi semua itu punya letupannya masing-masing. Ya. Nanti munculnya ketika dia umur berapa, ketika mungkin di SMP kah atau di SMA kah. Jadi semua itu tepat waktunya. Oke. Ini thank you banget, ini ada tips yang berguna banget buat siapapun yang bakal ngedengerinnya nanti deh, dari Abi dan juga dari Bunda. Salam cinta dari Bunda dan Abi. Oke, jadi kita udah ngobrol dari awal, kita udah tiba-tiba ujian, kita udah sharing session, mulai dari pertanyaan untuk Zaidan dan Radit, terus tadi ada tips-tips yang keren banget dari Abi dan juga dari Bunda. Nah, nanti akan ada tentu saja episode-episode selanjutnya yang bakal menghibur lagi, bakal lebih seru lagi, bakal lebih bermanfaat lagi. Jadi, hari ini kita close dulu. Tapi sebelumnya Umi mau denger dulu nih. Winners! Giat belajar dan tetap semangat. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Oke, Radit, are you ready for the game? Yes. I'm ready. Oke, kita mau main game Sempoa. Katanya Radit semuanya udah sampai advance 3 ya? Iya. Dan akhir tahun mau graduate, right? Iya. Keren. Oke ya. Oke. Bersiap? Sudah siap? Sudah Insya siap? Allah. Oke. Ya. Number 1. 36 ditambah 97 ditambah 45 ditambah 64 ditambah 83 ditambah 10 ditambah 72 ditambah 58. 465. Keren. Okay. So easy. Yeah, but I think not be so quick. Oh my God. Oh, berarti kita harus lebih cepet ya. Oke. I mean no. Nggak boleh cepet-cepet. Oke. Saya. Oke. Not quick. Oke, sekarang number 2 itu ada minusnya ya. Ready? Oke. 31 ditambah 49 ditambah 56 ditambah 70 dikurang 14 ditambah 82 dikurang 95 ditambah 20. 199. Oke. Keren. Oke. Lebih cepat ya? Nggak lebih. Quick. Oke. That's a joke. Number 3. 40 ditambah 21 ditambah 92 ditambah 58 ditambah 69 ditambah 76 ditambah 87 ditambah 13. 456. Oke, good. Oke. 2 soal lagi, 2 soal terakhir. Ini ada minusnya lagi ya. Oke. 45 ditambah 93 dikurang 70 ditambah 36 ditambah 82
ditambah 90, dikurang 64, ditambah 51. 263. Bener gak ya? Bener gak ya? Bener! Aduh, kayak kalkulator berjalan ya guys. Masya Allah. Oke. The last number. Oke. 72 ditambah 60, ditambah 13, ditambah 87, ditambah 50, ditambah 34, ditambah 21, ditambah 98. 435. Duh, deg-degan ya? Benar! Alhamdulillah. Oke, keren banget Radit. Thank you. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keren.